Berikut ini adalah bukti perjalanan yang dilakukan oleh kelompok 1 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi proyek. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu tentang jalan rusak. Jalan ini yang terdapat di Pasar 5 Marelan, berdekatan langsung dengan pajak Marelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Muhammad Faisal Yahya dan teman saya Selamat Hidayat. dan selanjutnya saya Aulia Ahmad Suhardi. baik, kami ada di Marelan. Selanjutnya kami akan meliput kondisi jalan rusak yang ada di Marelan. Silakan. Nah, di mana jalan ini merupakan salah satu akses para pedagang untuk mencari perekonomian sehari-hari. Dan Dampak dari rusaknya jalan di Marelan ini seperti kita lihat, masyarakat menjadi sulit untuk berlalu lalang, sementara ini merupakan bagian dari akses utama tujuan mereka tersebut. oke, daripada penasaran, selanjutnya kami akan menginterogasi atau bertanya-tanya kepada warga setempat dan pedagang setempat. Selanjutnya. Izin Pak, dengan Ya. Bapak siapa? Pak Sumadi. Pak Sumadi. Udah berapa lama Pak tinggal di daerah kita ini? Kurang dari tahun 75 udah berapa ya? Udah Nanti tahun 75 ya. 40-an sekian lah, 40 Tahu. kurang lebih 45 tahun nanti ya kan. Ini jalan apa? Marelan Pak ya? Marelan, Jalan Pasar berapa? Pasar 5. Pasar 5 Pak ya. Kami ingin bertanya sedikit Pak, seputar jalan kita yang rusak ini. Kira-kira udah berapa lama sih Pak jalan kita ini rusak dan dijalanin sama masyarakat tuh jadi kurang nyaman? Ya, itu jelas kurang nyaman. Ini Iya. aja yang baru perbaikan belum ada 4 bulan. Oh, sudah ada tindakan pemerintah perbaiki? Nah, tambal entah apa itu istilahnya. Nah, ya sekitar gitulah. 3 atau 4 bulan udah diperbaiki. Berarti sebelumnya udah pernah rusak, baru ditempel sama pemerintah, Pak? Timbun Iya, rumah iya. itu. Dikorek dulu berarti. Di scraping dulu Iya, iya. kan. Setelah di scraping ditimbun memang. Ah. Itu di aspal entah istilah penempelan entah apa nggak tahu kita kan. Ternyata ada berapa, belum ada dari siap itu belum ada 2 bulan entah apa ada hancur lari kan. Kalau yang Bapak lihat nih dari sudah hampir 3 bulan Bapak bilang tadi kan kerusakan ini kan. Kira-kira dampak apa yang Bapak rasakan ketika jalan rusak dengan usaha yang Bapak miliki ini Pak? Ya jelas apa lah. Ya istilahnya ibaratnya kita berjalan berjangkauannya udah jauh ini mesti berjalan di tempat istilahnya apalah. Terus terang untuk konsumen pun apa juga ya. Jadi Sulitannya, Pak. Sulitan kok kesini Iya. ya, menjangkau sini ya. Mau mengarah kemari pun kalau yang berkendara kalau udah hujan banjir itu udah males ya kan. Nah, Terasa juga berarti Pak dampak penurunan omset itu Pak? jelas ada lah. Jelas ada ya, terang jelas ada ya. Oke Pak. Kalau menurut Bapak, faktor apa aja Pak yang bikin rusaknya jalan Marelan ini, Pak? Ya, Apakah dump truck ini pengaruh? ya, saya rasa ini ya yang pengertian Bapak itu mungkin kapasitas jalan itu belum sesuai dengan yang Diminta. yang melalui itu kendaraannya itu yang itulah yang panjang 12 meter apa 10 meter itu Iya. tronton atau apa kan ya kapasitasnya kurang memadai jalan ini karena sebagian itu mesti ada yang labil mungkin ya kan jalan ini. Jadi Pak, kalau untuk harapan Bapak sendiri lah terhadap pemerintah dari rusaknya jalan ini, apa harapan Bapak kepada pemerintah? Ya semoga diperbaiki lah karena ini bukan membuka apa enggak kenyataan hampir setiap malamnya kalau itu tertutup air banjir korban berjatuhan. Nah, cuman meninggal aja yang belum ada. Nah, kita mohon jangan sampai ada. Nah, cuman seharusnya ya mohon lah gimana pemerintah ya kan. Karena ini jalurnya kan jalur besar sekarang udah. Jalur lintas Pak ya. Jalur lintas untuk menuju ke tol. Buka apa belakannya kan Pak? Untuk sumber perekonomian juga ini jalur-jalur apa kontainer itu kan. Oke Pak. Berarti kesimpulannya kita berharap lah kepada pemerintah untuk sangat berharap kepada pemerintah agar memperbaiki jalan kita ini di Pasar 5 Marelan yang udah hampir 3 bulan diperbaiki tapi tetap saja hancur kembali gitu. Dan ini sangat berdampak untuk warga sekitar ataupun yang jualan Pak ya, pastinya ya Pak ya. Izin Pak, terima kasih banyak Pak.
Inilah Jalan Marelan yang terdapat di Pasar 5 dekat dengan Pajak Marelan. Jalan ini merupakan alternatif para pedagang dan para masyarakat di mana dalam untuk mencari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jalan ini banyak memakan korban, yaitu terjadinya kecelakaan, bahkan banyak orang yang jatuh karena lubang-lubang yang terdapat pada jalan ini. Masyarakat setempat berharap bahwa pemerintah harus bertindak cepat dalam memperbaiki jalan ini agar jalan ini dapat digunakan para pedagang dengan belanja dengan baik. Harapan Bapak lah. Ya, harapan Bapak ya segera diperbaiki lah, kasihan masyarakat yang lewat kan gitu. Pajak dekat, ini dekat kota Marelan kan, dapat ya 300 meter udah kota Marelan Simpang kan. Kasihan ibu-ibu yang belanja di pajak, bang beca, penarik beca. Bang berharap secepatnya lah diperbaiki. Secepatnya lah, kalau bisa pun besok atau sekarang. Perekonomian pun di sini Lancar, nggak terdampak. Ibu-ibu yang belanja itu enak, lancar. Berikut ini beberapa potret jalan rusak dan jalan berlubang dari Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berdua perkenalkan diri ya Pak. Saya Nur Afriana Reza Fitri dan rekan saya Andriani. kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi kami di sini minta izin atau minta waktunya Bapak sebentar untuk diwawancarai gitu kan Pak, mengenai kami ada tugas kuliah tentang evaluasi proyek. Jadi di sini kami tadi udah survei juga kan di daerah sini. Jadi kami sih kayak ngambil tentang jalan gitu kan yang masih kurang diperbaiki atau jalan yang rusak gitu Pak. Jadi di sini saya mau tanya faktor-faktor apa gitu ya Pak yang menyebabkan jalan itu bisa rusak gitu. Iya. Kalau faktor utamanya itu ya, kalau dibilang itu ya dari truk-truk pemuat sawit itu dia kan tiap hari itu ngambil sawit dari agen-agen duduk, kalau di sini bilang agen duduk ya kan. Nah itu orang itu kan termasuk ngambil hasil bumi juga dari desa ini gitu. Nah, itu salah satu hasil bumi dari desa sini ya itulah truk itu tadi yang membuat jalan itu rusak gitu. Itu Pak mengenai masyarakatnya gitu kan Pak. Itu tadi kan faktor utama rusaknya jalan itu kan karena truk itu kan. Itu kan dari masyarakat juga gitu. Itu nggak ada masyarakat nggak yang berinisiatif untuk menutup lubang itu gitu. Seperti gotong royong. Gotong royong dari masyarakat gitu. Kalau gotong royong sepertinya itu ya pernah dilakukan juga. Cuman kalau kita timbun macam tanah gitu di musim hujan nanti akan menimbulkan gimana ya? Ya nanti tetap berlubang juga gitu. Cuman kalau dari pemerintah desa itu sudah mengupayakan itu maksudnya pengusulan untuk perbaikan jalan. Jadi kami data jalan-jalan yang udah rusak. Jadi kita usulkan kembali ke PU Kabupaten. Jadi kalau untuk ke pemerintahnya tuh kita sendiri tuh udah mengusulkan gitu ya Pak. Iya. Udah kita usulkan, apalagi yang memang belum terrealisasi pengaspalan. Itu memang target pemerintahan itu di periode ini jalan-jalan yang belum teraspal itu bisa tuntas. Yang perlu ditambah juga ada juga. Iya. Iya, ini seperti Kalau untuk jalan umum itu kan, ya memang itu dari PU. Kalau pemerintah desa ini bisa membangunkan itu nanti jalan-jalan dengan pemerintah desa ini bisa membangun seperti jalan parit-parit itu selokan. Karena aturannya pun itu kalau untuk dana desa itu nggak boleh ke fasilitas umum ya. Berarti fasilitas umum itu diajukan ke PU itu lah ya? Ya, jalan-jalan pun yang mau dia aspal atau di itu dia harus masuk ke PU juga dengan pekerjaan umum.
ini kemungkinan 2 tahun, 3 tahun kepala desa kita yang baru ini ya. Karena setahun itu bisa membangun banyak. Untuk ini juga karena COVID ini juga anggaran itu kan dari pemerintahan itu kurang. Semua itu tergantung dari anggaran di sana, dibagi berapa desa. Siapa yang cepat mengusulkan, dia yang bisa dapat banyak. Ya, alhamdulillah untuk desa sini tuh terbanyak ini tuh kades yang baru ini. Dulunya desa Natara dan alhamdulillah kalau jalan-jalan di lubang itu kami juga sering konsultasi sama pengusaha-pengusaha sini, rumah panggung kan. Biasa yang merusak itu kalau sawit itu nggak seberapa besar, dari panggung itu proyek. Itu kan tonasenya melebihi dari kapasitas untuk jalan desa ini. Gitu. Kalau jalan desa ini kapasitas cuma 5-8 ton. Itu dan terangkat apa material itu kan melebihi bahkan 25 ton boleh masuk. Jadi jalan itu baru rusak. Itulah ada kerjasama pemerintah desa sama pengusaha ini. Memang untuk pembangunan ini ya kalau pemerintah desa itu aktif bekerja, mudah-mudahan seperti yang kita lihat ini kan. Dan beberapa tahun ini mungkin tinggal berapa persen aja yang belum diperbaiki jalan desa dan juga. Usahanya jalan ini kalau ada pembangunan ke desa lain. Karena desa kita ini dilintasi oleh desa-desa lain. Jadi lintasnya jalan. Lintasnya itu, jadi kapasitas pembangunan desa ini kan cuma 8 ton tuh tonase angkutan itu. Kalau ada proyek itu kan sampai 15 ton, lintasan itu tidak bertahan lama. Tidak tahan ya. Jadi Pak, mengenai kerjasama tadi kan antara pemerintah desa ini sama apa tadi? Pengusaha-pengusaha tadi gitu, itu berjalan dengan baik atau enggak Pak? Jalan untuk sementara bagus, walaupun ada kendala sedikit itu sudah biasa. Karena pengusaha-pengusaha yang melintas di sini itu ya tidak akan membantu banyak. Kalau pemerintah desanya tidak akan sanggup. Karena dari pemerintah ini kan tidak setiap tahunnya kita bisa dapat. Kan kalau jalan rusak atau kayak berobong-obong pastinya kan kayak menghambat gitu kan Pak aktivitas masyarakat. Jadi kayak harapan bapak-bapak ini atau harapan desa inilah untuk kedepannya mengenai jalan yang belum diaspal atau jalan yang masih gerobak itu gimana Pak? Jalan yang diaspal itu setiap tahunnya kita prioritaskan. Tinggal kita koordinasinya. Kalau kita kurang koordinasi itu pembangunan itu ya berjalan. Ya intinya itu ya pengusulan itu udah kita ajukan karena kalau untuk khusus desa Tanah Milir 2 ini yang belum merasai di aspal ya itu kurang lebih 4 kilo lagi. 4 kilo lagi. Itu termasuk ya orang bilang lebar ya lebar kan nggak panjang gitu karena itu kan terbagi gitu nggak satu jalan gitu enggak ya nanti dusun sana berapa ratus meter lagi nanti dusun sana karena desa kita ini apa Bu ya 21 dusun. Jadi kalau untuk anggaran dana desa itu kalau kita bagi-bagi pun kalau nggak ada COVID ini itu nggak bisa maksimal semua merasakan gitu. Jadi paling pun untuk tahun pertama misalkan kalau nggak ada COVID berapa dusun Bertahap gitu ya bertahap Pak? nanti itu walaupun kalau dana desa itu dia ya itu tadi Bapak bilang tadi kan untuk jalan-jalan gang itu jalan gang pun kalau memang dia kita ajukan di Perkim juga Perkim itu bawahannya PU Perkim itu dia perumahan pemukiman itu dinas permukiman dan perumahan itulah dari nase paving block rebat beton di situ bisa tapi intinya kalau untuk perbaikan jalan-jalan infrastruktur yang lintas ya jalan utama itu tetap ke PU. Itulah. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak atas waktu dan informasinya Pak.
Ya itu saja yang dapat kita sampaikan. Ya memang kayak gitulah kinerja pemerintah desa ini tadi, tetap bersinergi dengan dinas yang terkait. Gitu. Jadi kalau nggak ada ajuan atau pengusulan, itu pun kadang-kadang kita ajukan tahun pertama nggak jebol, tahun kedua tidak jebol. Jadi tetap kita angkat. Kita harus sabar-sabar juga ya kan Pak. Iya, Semoga ada proses ya kan Pak. Nah itu tadi lah, pandai-pandai kita ngelobi. Nah itu tadi. Nah, mudah-mudahan, tapi alhamdulillah selama Bapak ini megang, memang dalam kurun waktu 3 tahun sudah berapa kilometer jalan yang diaspal. Iya. Drainase berapa kilometer, pintu plek ada berapa titik. Kan? Jadi untuk pertanian itu irigasi pun ada juga. Jadi ya itu tadi lah, ya kita udah usahakan semaksimal kita. Tinggal dari atas tadi kemana kan gitu. Baiklah, kita aja Pak. Makasih ya Iya. Pak. Kesimpulan dari video kasus-kasus yang sudah diliput oleh teman-teman saya, bahwasanya kesimpulannya di sini adalah banyak harapan masyarakat yang ingin jalan ini diperbaiki atau dibagusin gitu kan, bukan hanya untuk rencana atau semata-mata aja, tapi memang banyak harapan masyarakat itu agar pemerintah ini membagusi jalan dengan yang sebenar-benarnya gitu. Saya akan menyimpulkan hasil video kami, yaitu jalan rusak. Jalan rusak atau jalan berlubang di Desa Tandan Hilir 2 disebabkan banyaknya pengemudi truk pengangkut bangunan atau pengangkut sawit yang melintas di jalan tersebut, dan pihak Desa Tandan Hilir 2 Kecamatan Hampalan sudah mengupayakan semaksimal mungkin supaya jalan cepat diperbaiki. Akan tetapi hal tersebut sudah membutuhkan proses, sebab sudah ada prosedur yang diikuti. Banyaknya jalan rusak di Kecamatan Tandan Hilir saat musim penghujan tiba menjadi pekerjaan yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan rusak menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan terserempetnya kendaraan yang melaju lain saat mengendarai jalan tersebut. Apabila kondisi cuaca atau kendala masih dapat dilakukan dengan lain, yang penting bisa menjadi waspada dan hati-hati kepada pengguna kendaraan. Maka kami dari perwakilan mahasiswa UIN Sumatera Utara untuk agar membuat pemerintah memperhatikan lagi dan tolong segera memperbaiki, karena ini akan berdampak kepada masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.